Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Nikita Mirzani ditegur hakim saat jadi saksi di persidangan. Nikita Mirzani mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli 2022 kemarin guna menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan keterangan palsu dengan terdakwa Isa Zega. Saat persidangan berlangsung, Nikita Mirzani sempat ditegur oleh hakim karena memanggil terdakwa dengan sebutan yang tidak sopan. Kemudian hakim menyebutkan nama asli terdakwa yakni Andrena Isa Zega. Lalu hakim pun menanyakan lagi kepada wanita yang akrab disapa Niki itu. Hakim pun meminta wanita berusia 36 tahun tersebut untuk menyebut terdakwa saja jika memang tidak kenal dengan Isa Zega. Hakim pun meminta Nikita Mirzani menjelaskan sedikit tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan Isa Zega. Kemudian janda 3 anak itu pun menyebutkan bahwa Isa Zega sebagai terdakwa bukan dengan sebutan yang kurang baik. Nikita Mirzani pun menjalani sidang sebagai saksi selama 1 jam dengan menerima pertanyaan dari hakim, jaksa hingga pengacara Isa Zega yakni Elza Sharif. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Isa Zega ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus keterangan palsu di dalam persidangan. Nikita Mirzani tak terima dituduh menjadi dalang atas kasus dugaan pemukulan dengan korban Isa Zega pada tahun 2021 lalu. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Pak Fitri. Itu di belakang udah Talia lu dipanggil, lu ngapain kesini? Salah. Jangan dulu pulang dong, sama bapaknya aja. Kak Fitri nggak? Di sini, ini aku harus cabut kak. Hah? Cus. Lagi erosi nih. Sampai merah pipinya tadi. Aku udah dicariin kak. Ya, please. Tapi ayo kak. Dan itu aja komentar Niki dulu dah. Entar di sidang Nik. Ini. Oke, makasih rekan-rekan semua. Barusan Niki jadi saksi korban di dalam persidangan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan di Jakarta Selatan dengan ancamannya adalah 7 tahun. Persoalannya seperti apa? Karena Niki dituduh sebagai dalang sebuah pemukulan dan keterangan tersebut disampaikan di persidangan. Ini sangat fatal karena siapapun tidak boleh memberikan keterangan palsu di persidangan apalagi di bawah sumpah. Nah, bagaimana kejadiannya dan apa yang menyebabkan Niki lapor dan dampaknya seperti apa keterangan tersebut biar Niki yang jelaskan sendiri. Ya. Apa yang mau ditanyain? Iya, apa emosi tadi berkali-kali? Iya. Emosi karena pertanyaannya diulang-ulang. Dia tidak menangkap apa sebetulnya inti yang dilaporin gitu. Kan yang dilaporin jelas masalah di dalam persidangan, tapi yang diambil preskon lah, inilah, itulah gitu. Yang utama tadi sebenarnya Isa Zega ngomong pada akhirnya dia membantah, katanya dia menuduhkan kita apa? Dia pasti ngebantah dong, kan udah di penjara, ya kan? Kan dia sendiri yang ngomong di depan majelis hakim bahwa dia menuduh saya dalangnya. Jadi ada perbedaan keterangan antara di pengadilan. Gini. Kalau terdakwa jangan lagi membantah, diam saja boleh. Jangankan membantah, diam, tidak mau memberikan keterangan di persidangan dibolehkan. Nah, tapi kalau itu justru memberatkan dirinya, sangat merugikan. Jadi di persidangan ini, yang diambil itu adalah fakta-fakta di persidangan, bukan dari berita acara pemeriksaan. Makanya tadi majelis hakim menanyakan, apakah saksi tetap pada keterangannya yang barusan diberikan? Niki bilang, saya tetap. Artinya, apa yang menjadikan dasar di dalam memutus itu adalah apa yang dinyatakan saksi di dalam persidangan. Itu yang harus dipahami biar semua paham. Jadi
Apa yang dilaporkan Niki, saya ulangi lagi, adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan di mana Niki dibilang dalam sebuah pemukulan. Itu intisari daripada perkara ini. Nah, Niki tadi agak emosi karena pertanyaannya itu tidak ada kaitannya dengan dakwaan yang lagi didakwakan kepada terdakwa seperti itu. Tapi sebenarnya Kak Diki dengar nggak sih si Isa ngomong bahwa diduga katanya gitu? Maksudnya diduga gimana? Tadi kata Iza bilang diduga, saya tidak menuduh, saya hanya menduga. Nah, dari Kak Diki Teman-teman sendiri, wartawan tahu sendiri, setiap waktu habis dia jadi saksi di persidangan, kalau nggak salah di luar, jadi wawancara sama saya nggak tahu dari media apa, dia malah bilang sesuai sama yang saya bilang di dalam persidangan, saya minta Nikita Mirzani segera dipenjara karena saya merasa terancam. Nah, terus apa yang mau tanyain lagi? Kak Diki sempat dengar nggak? Ya itu aja dia udah ngomong begitu sama wartawan. Kak Diki juga tadi juga Isa kekeh kalau kenal sama Kak Diki dari 2017. Nah itu makanya. Nah, Jadi mungkin ini ceritanya. gimana Kak Diki? Dulu Lucita Luna itu nggak tahu kenapa bisa dipegang dia. Lucita Luna main ke apartemen saya di Kemang Village, betul sekali. Tiba-tiba ada si terdakwa ini ikut. Saya tanya, ini siapa? Manajer katanya. Ya udah saya kasih masuk dong, namanya saya usir. Setelah itu saya nggak pernah lagi ketemu sama makhluk ini. Kalau makhluk ini bilang kenal banget sama saya, buktinya mana? Berarti kalau dia bilang tadi sempat ngasih kerjaan juga? Kerjaannya mana? Manajer saya nggak pernah ganti dari dulu sampai sekarang, cuma dia Hanifah. Ada yang ditanya lagi, Mas? Jadi ini pembelajaran juga buat semua ya. Kalau Anda memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, mohon betul-betul dicerna, dipikirkan, dan dijelaskan secara benar tanpa merekayasa atau memberikan keterangan yang justru membahayakan orang yang memberikan keterangan. Jadi keterangan palsu di bawah sumpah itu ancamannya 7 tahun, makanya terdakwa ditahan. Ya, dan Anda sudah mendengar sendiri yang ditanyakan, yang terungkap di persidangan bahwa benar ada seseorang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pasalnya 242 ayat 1, ancamannya 7 tahun penjara. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ruginya seberapa apa sih nih sampai atas tuduhan itu nih? Ya 2021 kan gue lagi ada kerja, biar pada COVID juga, gue aja terus yang Berita selanjutnya masih datang dari Nikita Mirzani, ungkap penyebab putus dari John Hopkins. Kisah asmara Nikita Mirzani dengan mantan pembalap MotoGP John Hopkins kandas di tengah jalan. Rupanya kandasnya hubungan Nikita Mirzani dan John Hopkins juga dilatar belakangi oleh pendapat Fitri Salhuteru. Menurut Fitri Salhuteru, terlalu cepat bagi Nikita Mirzani untuk berhubungan serius dengan orang baru. Selain itu, Fitri Salhuteru juga seolah meragukan rencana Nikita Mirzani untuk pindah negara apabila hubungannya dengan John Hopkins berlanjut. Belum lagi jika pindah ke Amerika, Nikita Mirzani harus meninggalkan karir keartisannya di tanah air. Pebisnis itu pun tak mempedulikan bagaimana tanggapan Nikita Mirzani maupun fansnya ketika diminta untuk mengakhiri hubungan dengan John Hopkins. Seperti diketahui, John Hopkins mengumumkan bahwa hubungan percintaannya dengan Nikita Mirzani kandas. Padahal sebelumnya, Nikita Mirzani sudah berencana pindah untuk mengikuti John Hopkins tinggal. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. sibuk kali, karena kan kemarin habis ulang tahun Polri, terus banyak kasus-kasus besar yang lebih penting. Ada kasus Ninggi Ayunda juga yang tidak hadir, kemungkinan akan hadir di hari Jumat. Itu lebih penting karena itu feminisme, merenggut kemerdekaan orang. Kayaknya itu lebih penting daripada kasus receh undang-undang ITE. Bener nggak? Nanti ada tanggapan masih kemarin seperti itu, pengadilan membantah ada dugaan bahwa dia dalam penyerangan, penyerangan, cara-cara segala macam, membantah bahwa katanya Cuma kakak dalam jawab. Ya itu orang masuk nggak mengakui ya.
aku dengan Nikita yakin itu karena aku juga kena korban dari teror dan premanisme, karena lawyernya kan sudah mantan lawyernya kan sudah datang ke kita untuk kita sudah menceritakan semua, ada di sini rekaman menceritakan semua kronologis teror yang dikirimkan ke aku dari kita. Kebenarannya ya saya nggak tahu kebenarannya, tapi informasi mengenai itu kejadian ada, bagaimana perencanaannya, bagaimana diatur sedemikian rupa, itu datangnya dari mantan pengacaranya yang bersama nama saya karena bersama nama lawyer mantan lawyer itu Diki. Kalau kalian flashback lagi, waktu si Nindi Ayunda pergi ke Komnas Perempuan, di situ ada di belakang. Waktu itu posisinya Nindi Ayunda di tengah, supirnya yang melaporkan dia di Polres Jaksel itu ada di kanan atau di kiri saya lupa. Terus ada lagi susternya juga yang sama yang disekap juga, ada lagi di sebelahnya dia. Nah posisi lawyernya ini sedikit ada di belakangnya Nindi pas. Jadi dialah yang memberitahukan apa-apa saja yang sudah dilakukan Nindi Ayunda terhadap saya dan Kak Fitri dan teman-teman di sekitar saya. Paham? Bukan omong belakang. Kalau dari pihak saya tidak pernah ngasih. Ya kembali lagi kebenarannya. Betul. Kalau saya dengan Niki kan misalnya nih ya, misalnya lawyer Niki kan Bang Fahmi, tentu akan percaya apapun yang Bang Fahmi ucapkan karena dia adalah kuasa hukum dari nanti aku share ya suara rekamannya, mau? Ya udah nanti di share. Oke. Satu lagi. Katanya putus. Boleh aku aja nggak yang jawab? Aku yang nggak boleh. Aku yang melarang kita untuk cepat-cepat mengambil keputusan menikah dengan John. Ini kalian harus tahu ya. Karena aku berpikir terlalu cepat untuk kita mempunyai hubungan yang terlalu jauh dengan orang yang baru dikenal. Gitu. Kedua, aku tanya lagi ke Nikita, apa kamu sudah mempertimbangkan sedemikian rupa kalau pindah negara? Karena Nikita punya 3 anak di sini yang harus sekolah, beradaptasi di negara orang itu nggak gampang. Nikita harus meninggalkan karirnya. Jadi aku sih sebetulnya yang memang nggak boleh gitu. Nikita mau marah sama aku atau netizen fansnya Nikita juga mau marah sama aku, ya itu hak kalian. Tapi kan aku harus memberikan bimbingan ke Nikita tuh, jangan terlalu bucin lah gitu. Dia udah berkali-kali gagal, jangan gagal yang untuk kesekian kalinya. Kalau di media mau dibilang apa kek, toh aku sama Nikita yang tahu mana yang benar dan nggak peduli juga. Tapi kegagalan ini bukan karena Nikita atau Johnnya nggak cocok ya, menurut aku lebih mereka ini bukan anak kecil yang bucin, harus mikir realitanya. Dia juga punya 2 anak, Nikita punya 3 anak. Bagaimana bisa menjadi satu keluarga di dalam hubungan yang masih terlalu muda gitu, karena kan dari pihak Johnnya ingin menikah gitu. Kalau aku melihat nanti dulu lah. Kalau dari Mami Niki sendiri bagaimana Niki? Cintanya disuruh udahan. Alasannya seperti apa sih dari Kak Niki Kebetulan sendiri? ternyata stripping aku jalan. Yang kemarin di itu ya? Iya, yang kemarin di tanggal 5 ya. Terus setelah aku pikir-pikir, wah uangnya gede banget nih gitu. Itu juga salah satu pertimbangan juga buat aku melarang Niki, karena Nikita dapat kerjaan ini lumayan buat kehidupan dia dan anak-anak ya. Bukan aku juga nggak percaya sama John untuk mencukupi kehidupan Niki di sana, tapi kan aku lagi-lagi pengennya ya kalau Nikita mampu dengan kerjanya sendiri, lakuinlah. Kalau masalah asmara dia tuh udah bukan prioritas kayaknya deh ya. Gimana nih? Kalau Niki Mami sendiri seperti apa kan Niki? Enggak, kalau aku emang kalau Selain sinetron ya, Mit? Kalau gue emang gini, masalah waktu sih ya, waktu nih. Jadi si John ini demennya selalu bersama-sama. Nah, gue itu nggak bisa selalu bersama-sama karena pertama anak dan pekerjaan gitu kan. Nah, dia tuh maunya setiap ada racing di mana gue tuh hadir ikut. Nah, gue nggak bisa kayak gitu karena setelah gue pikir-pikir kayaknya kalau gue meninggalkan Indonesia otomatis kalau artis kan kalau kita kerja baru dibayar, kalau nggak kerja kan nggak ada bayaran. Nah, aku juga nggak mau dititipin anaknya terus. Ya. Nggak mau, dalam ini capek. Ya jadi pokoknya gitu. Berita selanjutnya datang dari presenter Uya Kuya siap jadi mediator hubungan Sule dan Natalie Hosker.
Biduk rumah tangga antara komedian Sule dan Natalie Holzker sudah berada di ujung tanduk perpisahan. Namun tidak jarang banyak sosok yang tidak ingin pernikahan yang belum genap 2 tahun tersebut harus berhenti di atas meja hijau. Salah satu sosok yang tidak ingin pasangan yang baru dikaruniai 1 orang anak ini berpisah adalah Uya Kuya dan Astrid yang merupakan tante dari Natalie Holzker. Uya Kuya mengatakan bahwa dirinya dan juga Astrid berusaha semaksimal mungkin agar pasangan ini tidak berpisah. Uya Kuya mengatakan bahwa pasangan Sule dan Natalie berpisah karena masih ada ego di dalam diri masing-masing. Dirinya mengaku bahwa beberapa waktu terakhir ini sering berkomunikasi, baik dengan Sule maupun Natalie, bahkan menceritakan berbagai hal. Uya Kuya juga mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha untuk mengatur waktu untuk mempertemukan Sule dan Natalie Holzker. Berikut wawancara dengan Uya Kuya. Oke, Bang Boji, aman nggak? Yes. Kenapa? Iya, dulu. Bentar, Banner? lagi dicek dulu ya. Bentar. Itu asli banner di mana tanya? Apa? Oh, bebas di jadi pindah ke sana atau kemana lah? Atau di studio juga nggak apa-apa. Dulu. Aman udah? Iya, aman. Musiknya udah jadi. Bentar gue jadi kacamata gue. Si Dennis belum datang ya? Yang lain belum datang juga? Nanya doang. Iya, musiknya masih kencang. Udah suruh kecilin musiknya. Lo kasih lagu apa gitu? Lagu drama. Lagu botak, Bang. Waduh. Sorry, gua nggak apa-apa ya. Apa aja bang? Apa? Ya, sering mulai. Udah belum? Dapat nggak? Nih gue buka lampunya nih. Pengen sebentar. Gue buka. Nah, udah telanjur udah. Oh, udah telanjur aja, sini. aja. Tanggung. Siapa sih yang nonton? Tanggung. Oke. Sini aja. Aman. Tadi udah dilihat. Udah di sini aja udah tanggung. Banyak apa ya? Ini Thomas apa Wia ya? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Lagi launching Palabak Papo X Timen. Salahnya kemana? Audio siapa sih? Yang kesana? Rip, Siapa sih yang kesana? Rip. Ini ada luar. Jagoannya belum keluar nih. Iya. Tidak ada tanda-tanda akan berhasil. Iya. Yang kesana siapa? Oh, prank Frankie juga. nih, Frankie turun. Coba bilang yang prank. Lalu. Pengen sini. Ini kasihan di dalam. Ada sore ada preskon katanya. Oh. Biar jadi di sini. Oke. Iya. Muat dah. Dari ya? Belum? Oh, iya. Jonglex juga pas gue dengerin lagunya dia seneng banget, jadi
kayak ini nggak tahu kenapa feeling gue lagu ini bisa booming banget sih. Yang punya ide utamanya siapa maksudnya? Saya yang buat lagu, notasinya semua dan liriknya saya juga, tapi pas bagian Yonglex dia menulis sendiri. Gitu. Ini artinya ini ya, untuk punya kerinduan untuk mengobati rasa dulu yang pernah. Iyalah, dulu kan gue di Tofu, bisa dibilang Tofu itu kan dulu adalah sebuah grup yang mengangkat nama gue. Dan bisa dibilang Tofu itu juga orang banyak ketahuan sekarang Uya, apa sih Uya, si raja gimmick, raja settingan, si alay gitu kan. Orang nggak tahu kalau dulu gue musisi hebat gitu kan dulu. Nah sekarang gue masih memperlihatkan lah sedikit sisa-sisa zaman dulunya gitu ya. Lagu dengan buat lagu gitu seperti ini. Dan ini pengen membuktikan juga kan, ada orang yang bilang katanya Uya bukan artis. Siapa tahu dengan lagu ini saya bisa dianggap jadi artis. Karena tadi saya sempat pikir mau pindah ke Thailand jadi artis Thailand. Kalau di Indonesia nggak diakui, cuman kalau sampai lagu ini saya diakui jadi artis, saya nggak jadi pindah ke Thailand. Ada beberapa orang yang nggak ngakuin saya artis sih, tapi cuma 2 orang sih. Kenapa? Oh proses lagu ini cepet banget, lagunya singkat gitu, karena ini kan namanya kritik sosial, jadi buat liriknya pun nggak susah, karena emang belum hal apa yang sudah terjadi di sekitar kita, kayak fenomena orang yang suka flexing, suka pamer, tapi sebetulnya. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Ussy Sulistyawati. Rayakan ulang tahun dengan mengenakan seragam sekolah. Ussy Sulistyawati baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-41 tahun di salah satu hotel di Bilangan, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli 2022. Istri dari Andika Pratama ini mengungkapkan bahwa dirinya cukup jarang merayakan ulang tahun. Saat kepikiran membuat perayaan ulang tahun, Ussy Sulistyawati ingin acara yang unik dan berbeda, yaitu tema anak SMA. Di mana Ussy Sulistyawati membuat ulang tahunnya serasa pentas seni sekolah. Bahkan, Ussy Sulistyawati melarang tamu undangannya mengenakan pakaian yang mewah dan harus tampil sederhana. Rasa syukur dihaturkan Ussy Sulistyawati karena acara ulang tahunnya berjalan lancar dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Lebih lanjut, Ussy Sulistyawati berharap agar tamu yang datang ke ulang tahunnya memberikan kesan pada semua orang. Berikut wawancara dengan Ussy dan suaminya yakni Andika. Ussy lagi bawa anak-anak nemuin neneknya di Pangkalan Bun. Aku nggak ikut karena kerja. Terus tiba-tiba ada portal media online lah, saya nggak tahu namanya, kan aneh-aneh ya, kita nggak tahu tuh valid atau enggak. Yang jelas muncul headline-nya adalah hubungan tentang Ussy bawa anak-anak ke rumah nenek Andika, apalah. Aku capturing ke dia karena sebenarnya waktu itu kalau mau usil sih gue naikin di sosmed gue, di portal media. Tapi gue pernah blunder di urusan kayak gitu, apalagi berkaitan sama sosial media. Jadi nggak usah cari masalah, nggak usah ngasih spotlight juga ke hal-hal gitu. Jadi aku cuma kasih tahu ke dia, lihat ada aja, kita diem masih gitu. Tapi ya udah, emang itu mungkin resiko kali ya, gitu. Mungkin resiko profesi kayak kita, jadi kita selalu bersentuhan dengan orang-orang yang butuh berita tentang kita. Jadi ya. Kalau yang dipakai sama Papa Muda. Oh, kalau itu kan udah dikelirkan, udah basi itu udah dikelirkan. Itu juga termasuk yang membuat sebenarnya. Salah satu. Tapi jadi kita sendiri festival dulu bang bisa. Kalau gue ketawa banget. Kita berdua ketawa banget. Tapi ketika ada orang-orang lain di sekitar kita, let's say itu keluarga kita yang tidak pernah tahu seluk-beluk di dalam dunia pekerjaan kita, akhirnya mereka terusik, kita nggak bisa dibayar. Mbak Ussy, menjaga kepercayaannya seperti apa sih? Kan Mas Andika ada satu program TV yang bolak-balik ketemu bintang tamu yang beda-beda nih, bahkan suka goda-godain nih, gimana? Oh iya, berarti Anda menilai saya dari apa yang Anda lihat di layar, karena Anda belum kenal saya gitu. Saya untuk senyum aja
butuh kamera. Kalau nggak ada kamera, gue yakin kita papasan, gue mungkin nggak pernah sih. Gue mungkin nggak bisa, karena gue rada ansos, jadi gue kesulitan. Bukan antisosial ya, tapi kesulitan bersosialisasi dengan orang baru. Jadi kadang banyak orang bilang, itu sombong, aslinya diem banget, aslinya tanggil banget, aslinya nggak pernah nyapa orang. Karena memang bukan gue sengaja, tapi memang ya itu kepribadian gue yang asli. Dan orang-orang yang kenal sangat paham. Jadi ketika orang-orang lihat gue di TV, wah, bisa ngerayu sana, rayuan gue viral di sosial media, bla bla, terus ketemu aslinya, ya banyak gitu. Jadi buat orang-orang yang belum kenal ya. Jangankan orang, keluargaku aja, mama papaku aja, itu di rumah tuh udah paham banget. Nanti kayak begitu diamnya dia. Kebetulan mama sama papa lagi di rumah kan, mama tuh lagi agak kurang enak, jadi dia ingin di rumah terus. Itu kalau nggak benar-benar kita rame ngomong, nanti kita nggak bakal ngomong, memang begitu. Pokoknya Berita selanjutnya, usai tersandung kasus narkoba, Ardhito Pramono kembali dengan album barunya. Penyanyi Ardhito Pramono menunjukkan eksistensinya di industri musik tanah air dengan merilis album baru bertajuk Wijaya Kusuma. Album barunya itu dirilis di bawah naungan label rekaman Aksara Records. Bagi Ardhito Pramono, album itu merupakan sebuah pernyataannya secara pribadi setelah melewati momen berat, yakni dengan terjerat kasus narkoba yang membuatnya harus menepi dari ingar-bingar dunia entertainment yang membesarkan namanya. Pelantun lagu Bitter Love ini berharap lewat album Wijaya Kusuma menjadi pelampiasannya untuk merangkai kejadian kelam yang pernah ia alami sebelumnya. Wijaya Kusuma menjadi kumpulan karya ke-6 darinya setelah 5 album pendek beruntun Ardhito Pramono 2017, Playlist for 2 2017, A Letter to My 17 Years Old 2019, Craziest Thing Happened in My Backyard 2020, dan Semar dan Pasukan Monyet 2021. Lebih lanjut, dalam album Wijaya Kusuma, Ardhito menulis lirik-liriknya dengan padanan aksara Indonesia yang beragam. Wijaya Kusuma adalah cerminan eksperimen Kinan Nasution, Margis Segers, Krisye, Rafika Duri, Dian Pramana Putra, Rin Jamain, Utha Likumahua, hingga Chandra Darusman. Total dalam album Wijaya Kusuma terdapat lagu yang ia ciptakan bersama produser Gusti Irwan Wibowo, Erikson Jayanto dan Hezky, Hanaing dan Narpati Om Leo Awangga yang juga menulis beberapa lirik di Wijaya Kusuma. Berikut wawancara dengan Ardhito Pramono. Aja ya, tentang apa yang gue alamin, baik buruk, gue tuangin gitu kan. Dan apa namanya, pola ini jarang gue pakai. Biasanya mengawang-awang, atau biasanya yang kayak nebak-nebak. Gitu. Tapi sekarang bener-bener hal yang gue alamin. Dan jagoan gue selain Wijaya Kusuma, pesan pertama sih. Karena kompleks aja, musiknya kompleks tapi ternyata bisa outputnya bisa se-easy listening itu gitu. Agak juga sih sebenarnya. Kalau dari 8 lagu ini pesan apa sih yang lagu di mana yang pesannya dalam banget pengen disampaikan ke pendengarnya tadi? Asmara sih ya, karena dari segi musik orkestrasinya udah berbeda dari lagu yang lainnya gitu. Ada bintang di sana, ada lirik-lirik dari Om Leo yang luar biasa, penuh makna gitu kali ya, doa-doa baik yang kita masukin di sana gitu. Jadi ini yang paling tulus, ya, semuanya tulus ya maksudnya, cuman ini yang paling sampai hati selain Wijaya Kusuma ya. Kalau Ardhito kan tanggal 17 mau penutupan PRJ juga ya katanya ya. Yeah. Ini Wijaya Kusuma mau dibawain juga nggak? Iya. Yeah. Semua satu atau salah satu? Album sih. Oh semuanya. Tapi tetap akan bawain kakak. Tadi yang showcase itu boleh dijelasin lagi kan di kota-kota mana aja dan tanggalnya udah pasti? Tanggalnya masih belum fix sebenarnya. Cuman akan ada di Jakarta, Jogja, Bandung, Insya Allah, Surabaya, Bali. Itu yang akan pasti. Ngegandeng musisi lain juga nggak apa sendiri ya? Pasti akan ada Penny Chandra ini di Jogja nanti, juga akan ada banyak sih tapi masih to be confirmed.
Kenapa sih Kak Dito jadinya ada nyinden kayak gitu tuh? Kan sebenarnya sebelumnya kan itu bukan Kak Dito banget ya tadinya ya. Itu gimana sih Kak sampai ada begini? Karena ya ada satu rasa penasaran gitu kan, kita seniman kan selalu harus nyari hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Kalau misalnya monoton terus, just crooners terus gitu, kayaknya nggak akan put diferensiasi yang sangat signifikan gitu dari segi pengkaryaan. Tadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.